Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwoso Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita hari ini berkunjung ke Mauspati Magetan ya. Ini ada sebuah situs yang luar biasa. Ada 3 buah prasasti, 4 tepatnya, namun yang satu tidak berada di sini. Ini adalah prasasti Sendang Kamal. Menurut catatan ini adalah jejak peradaban era Medang, yang mana saat itu rajanya adalah Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Ikuti vlog kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita di Kabupaten Magetan, dan ini adalah Kelurahan Keraton, Kecamatan Mauspati. Di Kelurahan Keraton Mauspati Magetan ini ada sebuah situs yang kemudian dikenal sebagai Prasasti Sendang Kamal. Nama prasasti ini aslinya adalah Prasasti Kawambang Kulwan. Namun demikian lebih dikenal sebagai Sendang Kamal karena memang di tempat ini juga ada sebuah kolam yang dibuat sekian ratus tahun kemudian setelah Prasasti Kawambang Kulwan sendiri ditulis. Kolam itu kemudian disebut sebagai Sendang Kamal karena airnya yang sangat jernih. Nah, prasasti Sendang Kamal menurut catatan adalah jejak kebesaran Kerajaan Medang di era pemerintahan Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Ini tentu saja terlacak dari angka tahun yang tersemat dalam prasasti ini. 913 Saka. Demikian keterangannya. Atau ketika dikonversikan menjadi tahun Masehi adalah kurang lebih tahun 991. Ini adalah hasil pembacaan J.L. Brandes. Secara umum, prasasti adalah salah satu sumber tertulis yang merupakan sumber yang mengungkapkan informasi tentang berbagai hal yang ada pada kehidupan masyarakat zaman dahulu. Dengan mempelajari tulisan-tulisan kuno di dalamnya, informasi tentang masa lalu dapat diungkap. Nah, isi dari prasasti biasanya memuat keterangan yang berkisar pada peringatan sebuah kejadian. Ada beberapa macam prasasti seperti penetapan Sima, Jayapatra, Jayasong, Raja Prasasti, dan Sudapatra. Pada umumnya, prasasti-prasasti yang banyak ditemukan berupa penetapan Sima. Prasasti jenis ini di masa lalu merupakan peristiwa yang sangat penting menyangkut status tanah yang dipertahankan terus-menerus secara turun-temurun. Nah, prasasti Kawambang Kulwan atau prasasti Sendang Kamal ini merupakan jenis prasasti penetapan Sima. Nah, bentuk dasar dari prasasti Kawambang Kulwan atau prasasti Sendang Kamal ini berupa batu padas dengan bentuk blok berpuncak lancip. Tingginya adalah 187 cm, lebarnya 105 cm, dan tebalnya 92 cm. Huruf yang dipadatkan dalam prasasti Sendang Kamal atau Kawambang Kulwan ini terdapat di seluruh sisi dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Pada bagian bawah dihiasi ornamen atau hiasan dengan pahatan bunga padma. Kondisi fisik dari prasasti Sendang Kamal ini memang sudah terdapat banyak kerusakan. Hal ini tentu saja menyebabkan kesulitan dalam membaca dan memahami informasi yang ada dalam prasasti Kawambang Kulwan atau Sendang Kamal ini. J.L. Brandes hanya mampu membaca 12 baris saja dari isi prasasti Kawambang Kulwan ini. Namun demikian, setidaknya dari prasasti Kawambang Kulwan atau Sendang Kamal ini didapat sebuah informasi bahwa sekitar 70 tahun setelah masa pemerintahan Sindok dari Mataram, di antara kurun waktu tersebut tidak didapat informasi mengenai pemerintahan raja-raja di rentang waktu itu, hingga munculnya pemerintahan Raja Airlangga. Nah, dari prasasti Kawambang Kulwan ini
berada di kurun waktu yang kosong itu. Dengan angka tahun 913 Saka atau 991 Masehi, maka ada titik terang untuk mengidentifikasi siapa gerangan Raja Medang di masa itu. Meskipun nama raja dalam prasasti itu tidak tertera, namun dari angka tahun dan juga sumber data lain yang mendukung, seperti adanya kitab Wirataparwa yang ditulis tahun 918 Saka, menyebut di antara tahun tersebut Medang diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Sebagaimana diketahui, Dharmawangsa Teguh telah tewas dibunuh dalam serangan Raja Wurawan dalam sebuah peristiwa besar yang kemudian disebut sebagai Mahapralaya. Kisah ini tertulis dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga. Prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Dharmawangsa Teguh memang sedikit sekali, dan itu pun banyak yang sudah rusak, sehingga sulit digambarkan bagaimana masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh tersebut. Informasi yang didapat pada prasasti Kawambang Kulwan adalah berupa penetapan sima di desa Kawambang Kulwan yang berupa sima swatantra dari Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang diteruskan oleh Pudarma Sanggrama Wikranta dan diterima oleh Samgat Kanuruhan Puburung tentang pendirian bangunan suci untuk Dewa Siwa dan adanya ajaran kitab Siwasasana. Dalam prasasti disebutkan bahwa upacara tersebut dihadiri oleh para samgat dari berbagai daerah di sekitar desa Kawambang Kulwan. Samgat sepertinya untuk menyebut jabatan semacam kepala desa. Prasasti berhenti pada bagian pemberian hadiah. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terdapat kelanjutan dari isi prasasti ini di bagian batu yang lain. Isi prasasti Kawambang Kulwan atau Sendang Kamal ini memang belum banyak yang terungkap, baik dari segi aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. Tentu akan menarik jika ada penelitian lebih lanjut untuk mengkaji isi dari prasasti Kawambang Kulwan ini. Setidaknya untuk menelusuri jejak sejarah bahwa di Keraton Maospati Kabupaten Magetan ini pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang mana kebesarannya merajai hampir sebagian besar dari Nusantara. Oke lor, ini vlog kita kali ini di prasasti Sendang Kamal ini di wilayah Maospati Magetan. Ternyata masih banyak sekali jejak-jejak secara leluhur kita yang masih lestari tapi belum kita ketahui. Semoga vlog kita kali ini menjadi pengetahuan sendiri untuk sedulur semuanya, menjadi tambahan wawasan yang pasti semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam